Dari Gersang Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Senang sekali Debbie Deo Vega kembali hadir ya menemani Anda di pagi hari yang begitu cerah di lembar ke-14 bulan Juli di program Bincang Pagi. Selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, hingga pukul 9 pagi nanti program Bincang Pagi menemani Anda semuanya. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama narasumber yang luar biasa. Ya, masih muda tapi sudah sepenuh waktunya untuk melayani Tuhan ya, dengan jiwa yang luar biasa juga. Ada Pak Yosua Gunawan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, shalom. Gimana kabarnya? Selalu luar biasa, selalu antusias. Benar-benar semangat pagi juga. Semangat pagi. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini kayaknya tambah segar ya. Tambah segar karena otomatis kan olahraga intens berkurang. Nah, habis itu makan juga nggak bisa milih-milih kan, karena istri yang masak. Gitu. Jadi semua dihajar. Jadi ya, cuman tetap olahraga, olahraga. Tapi olahraganya mungkin juga cuman lari di komplek, sepeda di komplek, angkat-angkat ringan dan sebagainya. Ya seperti itulah. Oke, ini Pak Yosua Gunawan ini dari Gereja Keluarga Allah Blessing Pak ya? GBI Keluarga Allah Blessing. GBI Keluarga Allah Blessing di Jalan Tegal Sari. Tegal Sari nomor 60. Gimana kabar Pak Yohanes ini? Oh, sehat juga. Sehat ya? Kita 3 minggu yang lalu kita sudah open lagi kembali gereja kami. Nah, dengan protokol yang ketat ya. Berarti sudah 3 minggu lalu udah buka? Sudah buka. Oh gitu. Udah buka. Apa yang membedakan? Membedakan yang pertama agak ribet. Ya, karena protokolnya itu ya. Protokolnya sebelum masuk harus tes cek suhu tubuh, lalu sebelum itu juga harus membersihkan alas kaki. Alas kaki dibersihkan juga? Dibersihkan, jadi ada alas kaki yang sudah kita semprot desinfektan. Ya, lalu ada tempat cuci tangan juga. Ya, dan ibadah kan cuman maksimal 1 jam, Bu. Oh, sekarang maksimal 1 jam maksimal ya? 1 jam. Okay. Nah, jadi otomatis kan praise and worship juga dipersingkat, firman juga dipersingkat karena maksimalnya 1 jam. Dan selesai ibadah nggak bisa nongkrong lagi. Langsung ayo pulang nggak ayo ya? Ayo pulang. Setelah ayo pulang kita semprot ruangan semua dengan desinfektan kembali gitu. Dan praise and worship, firman semua pakai masker. Semua pakai masker. Semua pakai ya? masker. Oke. Ini berarti menambah jam lagi atau enggak tetap? Sementara tetap, karena kan satu pasti masih banyak yang mengalami ketakutan. Jadi aku tetap online aja deh. Tetap online aja. Ada yang memilih tetap online ada ya. Yang memilih online gitu. Jadi ya udahlah gitu. Berarti untuk anak-anak belum boleh dulu ya? Anak-anak nggak boleh. Orang Jadi 12 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas kita himbau untuk bisa ibadah online. Seperti itu. Gimana respon jemaat Pak saat mengetahui bahwa sudah dibuka ini ibadahnya? Tunggu-tungguan. Ya, menunggu. Jadi ibadah pertama itu udah oke, lumayan, ya kan? Tapi tidak sebanyak yang sekarang gitu loh. Oh, jadi setelah itu kita rekam, kita semua kita blast ke jemaat, kita taruh di YouTube juga. Orang melihat, oh rupanya seperti ini ibadahnya. Kelihatannya kok oke gitu loh. Tapi masih menunggu. Nah, minggu kemarin oke, antusiasnya juga bagus, semangatnya juga bagus. Tapi harus membiasakan diri. Kadang para worship leader ya, mari kita salam kanan kiri, beritos kanan. Iya, benar. Itu kita harus seperti itu. Ya, dan mic juga kan kita ganti terus setiap ibadah karena kan tidak boleh bersama-sama seperti itu. Para asyir juga ya. Para asyir juga harus pakai masker dan face shield. Nggak boleh jabat tangan nggak gitu boleh, ya. gitu. Jabat siku. Siku. Oke, baik Pak Yosua Gunawan ini kalau berbicara sebelum kita tentang firman Tuhan ini ya. Berbicara tentang pandemi COVID-19 ini saat mendengar bahwa kayaknya apalagi kota Surabaya. Betul. Waduh, ini kayak zona-zona hitam ini ya. Ya, ikonnya Indonesia katanya. Nah, itu dia nih. Gimana sih respon Bapak adanya pandemi COVID-19 ini? Yang pertama ya kita nggak perlu takut. Satu yang kita percaya, kita anak-anak Tuhan adalah hidup dan mati milik Tuhan. Ya kan? Tujuan kita justru waktu-waktu seperti ini kita maksimalkan untuk satu lebih dekat dengan Tuhan. Ya, yang kedua adalah yuk bangun keluarga kita. Ya, anak kita, terutama anak kita. Ya, anak kita bukan bertumbuh sendiri sebagai orang yang Kristen, tapi kita tetap harus muridkan mereka. Ya, jadi pada saat PSBB itu yang kita WFH di rumah, justru saya meluangkan waktu paling banyak dengan anak-anak.
Saya ngobrol, saya enjoy dengan mereka. Udah kita kan nggak ke mall, kita nggak jalan-jalan lagi. Di rumah aja. Di rumah, lalu ngapain ya? Ayo jalan pagi komplek, ikut jalan pagi, ya. Lalu ayo sepedaan, belajar sepeda sama saya, ya. Terus ngobrol lagi, lihat TV sama-sama, ya. Kembali lagi ke permainan monopoli, ular tangga, kan seperti itu. Ya. Lalu saya juga make rule ya, make rule dalam arti tidak boleh pegang handphone sampai jam 5 sore untuk anak-anak, karena kalau anak-anak dibiarkan 24 jam ya dia akan pegang handphone, mainan, TikTok dan sebagainya, itu semua dipakai. Saya bilang jam 5 sore ya kan. Nah kadang juga saya kasih soal ya untuk mereka belajar sendiri dan sebagainya. Lalu saya ajak untuk yuk mesbah keluarga, yuk muji Tuhan, ayo anak saya Ivon, ayo Ivon kamu yang nyanyi ya kan. Ayo. Kelas berapa sekarang ya? Ivon kelas 4. Kelas 4 SD. Kelas 4 ya? SD. Okay. Kalau Brandon yang satunya baru mau masuk kelas 1. Oke. Buat online ya. Online. Kemarin Senin juga online. Hari ini juga online, kayaknya bentar lagi juga dia akan online gitu. Ya udah saya mulai suruh dan sebagainya. Sehingga keluarga dibangun lah, keluarga dibangun. Segala sesuatu yang dibiarkan kan akan rusak. Nah, dulu kan kalau kita kan aku nggak ada waktu buat anak-anak, aku nggak ada waktu buat istri. Sekarang kan banyak waktu. Nah untuk respon saya mengenai COVID-19 ya nggak usah takut. Ya kita percaya bahwa hidup dan mati di tangan Tuhan, dan kita percaya penyertaan Tuhan sempurna, dan justru inilah waktu yang baik untuk kita untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, baik. Gitu. Masa pandemi COVID-19 tetap positif thinking ya Pak ya? Positif, jadi, harus positif. Jadi gunakan untuk keluarga ya. Yang dulu mungkin nggak pernah megang dapur, sekarang megang dapur kayaknya Pak. Nah itu talenta ke ibu-ibuannya keluar gitu. Ibu-ibunya keluar ya Pak ya. Ya saya baca di Instagram itu ada yang mengatakan seperti ini, beli bensin sekarang jarang, tapi LPG berkali-kali habis. Gitu ya, benar, karena masak terus, nggak ada ngapa-ngapain, tiba-tiba masak kue, nggak ada ngapa-ngapain, ya udah masak. Oke, tetap positive thinking dari Pak Yosua Gunawan nih. Oke Pak Yosua, pagi hari ini Pak mau berbagi tentang apa nih Pak? Saya akan back to basic. Kita kembali ke basic yang paling rendah, yaitu kita bicara mengenai identitas. Karena gini, di masa-masa pandemi COVID-19 ini banyak yang sudah lama tidak beribadah. Ya ibadahnya online. Ya meskipun dihimbau sama seluruh hamba Tuhan kalau online harus di kamar masing-masing, fokus dan sebagainya. Tapi ya jujur aja kalau anak kita udah kita pasti pecah gitu kan. Karena itu identitas ini penting karena banyak faktor luar yang mengatakan bahwa kamu ini seperti ini, apalagi ada PHK besar-besaran. Lalu ada yang katakan bahwa gimana sih kok kamu nggak dapat keuntungan, ada yang gajinya dipotong sebenarnya, sehingga banyaknya percecokan. Nah kita harus sadar bahwa identitas bukan dari luar. Identitas adalah berasal dari Sang Pencipta kita. Ya apapun yang dikatakan luar, entah dikatakan kamu payah, kamu tidak berharga, kamu tidak becus, apa yang kamu lakukan tidak berhasil, tapi kita harus sadar bahwa hidup kita daripada Tuhan. Identitas kita adalah identitas daripada Tuhan. Kita serupa dengan gambar Tuhan, ya, kita biji mata Tuhan dan kita berharga di mata Tuhan. Oke. Gitu. Kalau berbicara tentang identitas, nih, kalau sebenarnya apa sih Pak? Identitas dari Tuhan itu seperti apa? Identitas Tuhan dalam Kejadian dikatakan bahwa kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan bahwa kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya ya kita serupa dengan gambar Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu pelajari bahwa iblis menipu manusia, yaitu yang dirusak pertama kali adalah identitasnya. Apabila engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, maka engkau akan menjadi serupa dengan Allah. Ya kan? Padahal kita udah segambar dengan rupa Allah. Tapi kenapa dikatakan engkau akan? Ya, berarti kan yang dirusak sebenarnya identitasnya gitu. Nah, di masa seperti ini banyak identitas yang rusak. Gitu ya. Apalagi yang mengalami sakit.
Saya ada jemaat, saya ada saudara bahkan ya yang sedang kena COVID-19, ya kan. Wah, di swab ya bener ya, di swab ya. Yes. Di swab, di rapid, diapain aja tetap positif. Wah, dia di karantina sendiri nangis. Aduh tuh, ya apa ini ya? Telepon ke papa saya, Pak, ya apa ini? Pak Gun, ya apa ini? Wah, nangis. Habis itu dia berdoa lagi, negatif. Di swab, positif lagi dan sebagainya. Ya, semakin stres, ya, semakin dipikirkan, itulah yang terjadi. Seperti itu. Akhirnya diberitahu, udah serah sama Tuhan, memuji Tuhan aja, berserah dan menyerah itu berbeda. Ya, Pak Jimmy Untoro berkata seperti ini, berserah adalah sebelum kita melakukan sesuatu, kita serahkan kepada Tuhan. Menyerah adalah kita lakukan semuanya, lalu kita serahkan kepada Tuhan. Pada saat gereja kami buka, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, this is your church, ini gerejamu. Ya, aku serahkan kepadamu. Ya, biarlah kehendak-mu. Kita berdoa, kita sepakat, terutama Pak Gembala ya, memberikan sebuah keputusan, kita buka running. Ya, tapi kalau menyerah, kita kan pasti bingung dulu. Ya, kok nggak ada orang, kok gini, ya apa ini, kalau gini, ya apa gini. Ya, kita berserah kepada Tuhan aja. Seperti itu. Dan akhirnya saudara mama saya ini sekarang udah sembuh. Puji Tuhan ya. Ya, udah di swab udah negatif. Keluarganya juga di rapid, di swab udah negatif semua. Ya, mau bestonan malahan. Persekutuan ya. Bestonan maksudnya persekutuan, ya ucapan syukur lah. Ya langsung dibilang sama papa saya, sementara jangan. Kan tidak boleh kumpul-kumpul Bu, gitu loh. Karena begitu antusiasnya. Iya, seperti itu. Ya banyak kejadian-kejadian. Apalagi ini saya punya jemaat satu di Amerika. Ya, dia kerja tapi sekarang WFH. Udah WFH sendirian lagi di rumahnya. Ya kan, semua pekerjaan dialihkan di rumah dan nggak punya teman kan. Ya kan, dia kebingungan apa yang harus dilakukan. Ya, tetapi dia bilang ya mengucap syukur aja. Mau nggak mau gitu loh. Ya, kalau kamu memang bisa ada kesempatan mau pulang. Ya, tapi kamu kalau memang masih mau di sana ya di sana. Ya, daripada stres dengan keadaan, apalagi di Amerika kan memang lagi chaos. Iya. Ya, seperti itu. Positif aja lah, buat apa? Saya sih easy going ya. Memang tidak nyaman, tapi life must go on. Hidup mesti terus berlanjut, dan saya percaya bahwa Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Tuhan sudah siapkan mujizat. Nah, tetapi pada saat identitas ini Tuhan berikan, pertanyaannya adalah kita klaim nggak? Ya, kita sadari nggak? Karena kitab Amsal mengatakan, Amsal 23 ayat 7a mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, kalau kita tidak mengatakan bahwa, kalau kita katakan bahwa kita orang yang nggak beruntung, ya seperti apa yang membuat perhitungan dalam dirimu sendiri. Kita katakan ya. Gitu. Jadi ya di rumah saya Pak Gembala, papa saya selalu pada saat selesai ibadah online, kita ada ibadah tatap muka. Lewat aplikasi tatap muka. Kita selalu deklarasikan. Kita selalu kan, dalam nama Tuhan Yesus, saya adalah orang yang paling berbahagia, saya adalah orang yang diberkati, saya adalah orang beruntung. Keadaannya belum tentu. Ya kan? Tapi kita katakan aja. Gitu. Toh kita hidup semua karena kasih karunia Tuhan. Gitu. Oke, kalau berbicara tentang identitas ya, memang kalau kita memang kalau dalam KTP kita anak Tuhan, ya. Betul. Kamu anak Tuhan, aku anak Tuhan. Tapi saat adanya namanya sebuah terkena sebuah kayak sebuah proses pergumulan, kan namanya manusia itu kadang-kadang kayak orang apa ya, linglung, bingung. Betul. Itu bagaimana sih Pak? Karena itu kita harus verb dulu kan dengan diri kita. Kita percaya dengan perkataan orang, kita percaya dengan keadaan, kita percaya dengan perasaan, atau kita percaya kepada yang menciptakan kita. Yang paling tahu mobil atau motor kendaraan yang kita pakai, gitu yang kita pakai adalah yang menciptakan. Gitu loh. Yang paling tahu gadget yang kita pakai bukan tukang servis. Ya, benar. Yang paling tahu adalah yang menciptakan. Gitu loh. Ya, kita harus tanya kepada Tuhan dulu, meskipun orang mengatakan ini jelek, ini harusnya gini, meskipun ada tukang servis yang hebat tetap yang paling mengerti yang menciptakan kita. Gitu. Nah, kalau kita linglung dan sebenarnya kan sama di tokoh-tokoh Alkitab. Contoh ya Gideon, iya. Ya, hai engkau yang pahlawan gagah berani. Malaikat tiba-tiba seperti itu, padahal Gideon lagi bersembunyi. Artinya Gideon lagi takut. Iya. Ya kan? Lalu apa jawab Gideon? Tuhan,
kalau memang aku adalah pahlawannya Gagah Berani, kenapa kok seperti ini kan gitu kan? Iya, sama Ya, pada saat ini juga sama kan ya, gitu loh. benar. Sama. Tetapi pertanyaannya adalah kita bangkit nggak? Kita berdiri nggak? Kita menghadapi nggak? Ya kita mau lari juga nggak bisa. Ya justru dengan adanya pandemi ini kita bisa tahu bahwa kita ini perlu berharap, kita perlu seorang juru selamat loh, Bu. Kan gitu. Ya kan? Bayangkan manusia yang begitu pintar, ahli, buat mobil bisa, buat handphone, buat komputer dengan sistem yang begitu canggih luar biasa, sama virus kecil loh. Iya. Ya kan? Istri saya bilang, manusia nggak pintar-pintar, banyak profesor. Lah kok nemokno penawar ae sik suwe ini. Lah. Loh, kalau kita pikir-pikir kan seperti itu, tapi kan ya inilah bahwa manusia begitu rapuh gitu loh. Ya, karena itu kita perlu juru selamat. Ya, seperti itu. Untuk menciptakan dalam menyadarkan diri kita, Pak, bagaimana sih supaya kita sadar bahwa kita ini punya identitas di Tuhan gitu loh. Pertanyaannya, kita percaya dengan firman Tuhan nggak? Kembali lagi dong. Percaya nggak ya? Karena kalau identitas kita dasarkan dengan perasaan, kacau, Pak. Ya, kalau kita lagi sukacita, kita mengatakan bahwa identitas kita diberkati. Yeah. Tapi dalam masalah kita katakan bahwa aduh, identitasku kayaknya aku nggak beruntung. Nah, kalau identitas kita taruh di perasaan, di keadaan, suasana, apalagi dalam COVID-19 seperti ini, lah repot, identitas kita bisa berubah-berubah. Tapi kalau kita taruh ke dalam iman, dalam firman Tuhan, kan tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya mengatakan bahwa engkau biji mata Tuhan, engkau berharga, ya engkau lebih daripada pemenang, engkau serupa dengan gambarku, ya kan? Bahkan Yesus mati di atas kayu salib, ya kan, dengan darahnya mahal untuk menebus kita. Ditulis dengan darah yang mahal, artinya kan kita mahal. Kan seperti itu. Karena identitas kita menentukan harga diri kita, Bu. Harga diri kita menentukan tindakan kita. Nah, harga diri kita juga menentukan tindakan orang terhadap diri kita. Ya, harga diri kita juga menentukan tindakan orang lain terhadap kita ya. Iya. Contoh sederhana seperti ini. Ya, saya mohon maaf dengan ibu-ibu yang sudah lama nggak shopping, yang gitu ya, karena masa pandemi ini. Kalau kita pergi ke toko yang diskonnya besar-besaran, ya ada barang segitu setumpuk banyaknya, kenapa kok tidak ditata? Karena harganya murah. Karena diskon. Bahkan kita ngomong SPG-nya atau karyawannya tidak mau melipeti baju lagi. Iya. Ya, pokoknya diawut taruh. Kenapa? Karena harganya murah. Ya kan? Iya. Tetapi berbeda kalau kita masuk ke barang yang branded, yang mahal, di mana orangnya kita masuk disambut ya dengan pakaian jas yang rapi, dasi, rambutnya klimis, koko ganteng, masuk langsung dikasih minum kan gitu. Ya, lalu kita nggak bisa langsung pegang, nggak bisa. Saya mau lihat itu. Diambilnya nggak pakai tangan loh, pakai sarung tangan. Bahkan kita aja kadang pegang istri kita nggak pakai sarung tangan kan gitu. Kita ngambilnya pakai sarung tangan. Kenapa? Karena harganya mahal. Oke. Kan perlakuan orang berbeda. Nah, benar. kalau kita merasa identitas kita rendah, identitas kita nggak beruntung, ya kan, harga kita kan otomatis kan tidak beruntung. Sehingga kalau kita dibully ya kita terima. Nah, di saat kita dibully diterima, tindakan kita pun tindakan yang salah. Iya. Seperti itu. Oke, wow, keren banget nih Pak. Ini yang penjelasannya luar biasa ini ya. Benar. Yang menentukan itu ada diri kita, bagaimana sikap kita gitu ya. Ya, betul jadi sekali. identitas kita ditentukan oleh Tuhan. Benar. Tetapi pertanyaan kita, klaim nggak? Yes, aku percaya aku lebih dari pemenang. Yes, aku percaya bahwa aku diberkati. Yes, aku percaya. Atau kita tanya, masa sih Tuhan? Buktinya suamiku berkata seperti ini. Buktinya istriku berkata gini. Loh, kita nggak ditentukan dari situ kan? Kita ditentukan daripada Tuhan. Oke, baik. Identitas. Wah, kita ini ada anak Tuhan yang spesial loh, bakal berharga. Biji mata Tuhan. Nah, kalau mungkin benar kata Pak Yusuf Gunawan bahwa kalau kita dikatakan orang, wah kamu tuh nggak bisa, nggak mampu, nggak berguna dan sebagainya, itu berarti kita mendengar apa katakan orang ya, bukan apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa kita ini berharga dan spesial. Oke, silakan kasih Tuhan. Anda yang mungkin nanti mau sharing, mau bertanya, boleh sama Pak Yusuf Gunawan, silakan ya di WhatsApp atau SMS di 0813333060.000, bisa juga melalui teleponnya di 0315046000. Tapi kami break dulu sejenak. Kami akan kembali setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir di ruang dengar Anda.